Cek, 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 becek, cek. Udah aman? Oke. Cek. Oke. Yuk. Yo, ketemu lagi sama Lee Min Ho di sini. Kali ini Lee Min Ho alias Bang Movie bakal mengulas jalan cerita film Korea yang banyak adegan mantap-mantapnya. Namun ceritanya juga bagus. Judulnya Sex is Zero. Dari judulnya aja udah ketebak kan arahnya kemana. Buat para sobat-sobat mesum, jangan lupa siapkan tisu dan atur posisi yang nyaman. Oke, langsung aja. Kita akan berkenalan dengan tokoh utama dalam film ini, yaitu Eun-sik. Dia adalah mahasiswa baru, namun wajahnya tidak mencerminkan itu ya. Jadi si Eun-sik ini orangnya sangat konyol dan mau disuruh apa aja. Di awal adegan, sepertinya dia lagi di ospek dan tiba-tiba pingsan. Bangun-bangun, asramanya disemprot fogging, namun Eun-sik menyangka itu adalah kebakaran. Dan melompat. Sambil menunggu Eun-sik yang melompati gedung, kita akan berkenalan dengan karakter yang lainnya. 4 orang ini akan kita sebut geng Kuproy. Mereka adalah teman sekamar Eun-sik. Selanjutnya adalah geng Debus yang diketuai oleh cowok berjaket merah, kita sebut saja Bang Joni. Mereka ini adalah senior yang membuat ekstrakurikuler Debus. Selanjutnya ada geng Nero yang terdiri dari satu cewek cantik yang menjadi pemeran utama cewek, yaitu Eun-hyo dan beberapa figuran lainnya. Lanjut. Geng Kuproy beserta Eun-sik lagi nonton film mantap-mantap di kamarnya. Tiba-tiba ada seekor tikus terinjak oleh teman Eun-sik yang bertulang lunak. Dia pun menjerit, namun Eun-sik tetap santai dan mengambil tikus itu, sambil menakut-nakuti temannya. Saat Eun-sik sedang memain-mainkan tikus di dekat pintu, tiba-tiba Bastian Steele membuka pintu sambil membawa boneka cantik dari India. Tikus itu pun tertelan oleh Eun-sik. Karena Eun-sik habis makan tikus, teman-temannya auto jijik dan menjauh dari Eun-sik. Eun-sik pun dijauhi saat di kantin. Eun-sik lagi lihat apa nih? Ya, seperti pejantan pada umumnya, Eun-sik ini pun sulit melawan libidonya. Sampai akhirnya dia memandangi Eun-hyo yang duduknya sangat menantang. Setelah kejadian itu, Eun-sik menanyakan tentang Eun-hyo pada geng Kuproy-nya. Sepertinya benih-benih cinta mulai tumbuh di hati Eun-sik. Ngarep. Adegan selanjutnya adalah basah-basahan, yaitu berenang. Di sini kita masih melihat aktivitas cabul geng Debus yang melihat cewek-cewek berenang. Dan ada juga geng Nero yang tidak bosan-bosannya sedang menggibah. Tiba-tiba seorang pria tampan muncul, namanya adalah Sangok. Sangok ini cowok paling populer di kampus, dan dia berpacaran dengan senior berambut pendek. Para figuran geng Nero pun berandai-andai untuk bisa ahem-ahem sama Sangok. Tidak lama setelah itu, Sangok pun mantap-mantap sama senior berambut pendek. Selanjutnya, Bastian Steele dan VJ Daniel sedang membahas gimana caranya agar tikus tidak muncul di kamarnya. Bastian Steele pun berinisiatif membuat umpan tikus yang berasal dari kencerotan spermanya. Ya, sperma itu digoreng menjadi telur dan dicampurkan dengan roti dan racun tikus. Di sisi lain, geng Debus sedang mengintip Eun-hyo yang berlatih senam. Eun-sik semakin kasmaran. Eun-sik yang kembali ke kamarnya melihat ada roti di samping tong sampah. Eun-sik pun mengambilnya dan langsung memakannya dengan lahap. Geng Kuproy yang melihat kebodohan Eun-sik langsung meminta Eun-sik memuntahkannya, namun Eun-sik malah kabur. Mereka berlarian di lorong asrama sampai akhirnya Eun-sik masuk ke dalam kamar dan melihat Bang Joni sedang mantap-mantap sama boneka. Geng Kuproy yang menemukan Eun-sik langsung memukulnya. Lanjut, di kereta ada seorang cowok mesum yang berpenampilan seperti gitaris Changchuters. Dia sedang meremas-remas bumper belakang Eun-hyo, namun gitaris Changchuters itu ditegur oleh om-om dan diusir. Anehnya, Eun-sik tiba-tiba muncul dan menggantikan posisi si gitaris itu. Buung puyuh Eun-sik pun tidak sengaja bergesekan dengan bumper belakang Eun-hyo. Eun-hyo yang menyadarinya langsung menendang buung puyuh Eun-sik. Eun-sik pun masuk rumah sakit. Eun-hyo yang merasa bersalah menengok Eun-sik dan meminta maaf, namun Eun-sik meminta sesuatu kepada Eun-hyo. Ternyata Eun-sik ingin meminjam gor untuk latihan debus bersama gengnya. Eun-hyo pun mengabulkan permintaan Eun-sik. Mereka impas. Di adegan berikutnya, kita akan melihat pelatih senam yang galak sedang memarahi anggotanya. Di situ juga ada geng Nero dan geng Kuproy yang ternyata anggota klub senam. Tentu saja geng Kuproy menggunakan momen ini untuk memuaskan otak musuh mereka. Malam harinya, pelatih senam tiba-tiba kembali ke gor dan melihat gornya digunakan untuk berlatih debus. Pelatih senam yang kesal pun mendobrak pintu dan berniat untuk marah. Sampai akhirnya dia melihat Bang Joni dan amarahnya pun langsung berubah. Bang Joni tiba-tiba mengobrol dengan Syahdu dengan pelatih senam yang galak itu. Keesokan harinya pelatih senam tiba-tiba menjadi sangat baik kepada anggotanya. Ternyata gara-gara di situ ada Bang Joni. Eun-sik tiba-tiba diminta untuk membantu stretching senior berambut pendek. Enak.
Namun saat lagi di posisi enak, tiba-tiba Eunhyo lagi-lagi muncul dan melihat Eun-sik dalam posisi yang tidak senonoh. Ternyata geng Kuproy dan geng Nero dugem bareng. Eun-sik langsung mengeluarkan goyangan andalannya yang ia pelajari di TikTok. Mereka pun bersenang-senang sambil minum-minum. Tiba-tiba Sang-ok muncul dan menatap Eunhyo. Eunhyo pun menatap balik. Sang-ok akhirnya join untuk minum-minum sambil curi-curi kesempatan ke Eunhyo, diiringi Eun-sik yang sedang bernyanyi karaoke. Karena terlalu banyak minum, Eun-sik pun beser dan ke toilet. Di toilet pun dia bertemu dengan gitaris Changchuters yang memberikannya sesuatu untuk diminum. Eun-sik meminumnya, namun ternyata itu tidak gratis. Eun-sik yang merasa ditipu menolak untuk bayar dan akhirnya jotos-jotosan dengan para pelayan dugem. Geng Nero dan geng Kuproy pun pulang dengan pasangan masing-masing, menyisakan Eun-sik dan Eunhyo. Eun-sik yang mabuk berdiat menyatakan ke Eunhyo, namun Eunhyo malah meninggalkan Eun-sik. Sad. Ternyata geng Nero dan geng Kuproy sudah berencana membungkus satu sama lain. VJ Daniel mengajak cewek pilihannya ke hotel dan bilang kalau dia hanya akan memegang tangannya. Tapi kita semua tahu laki-laki tidak akan sepolos itu. Di sisi lain, cewek tomboy mau ngebungkus si cowok tulang lunak, sedangkan Bastian Seal harus berurusan dengan cewek yang jackpot. Mereka semua pun akhirnya menjalankan rencananya. VJ Daniel menunggu momen cewek itu tidur dan melancarkan aksi lidah tornadonya. Namun si cewek tiba-tiba bangun dan menangis. Selanjutnya si cewek tomboy mengerahkan segala cara untuk mantap-mantap dengan si cowok tulang lunak. Namun saat akan penetrasi, si cowok tulang lunak itu malah salah masuk lubang belakang. Di sisi lain, Bastian Seal berhasil ciuman, namun dengan cewek yang habis jackpot sampai belepotan. Rencana mantap-mantap mereka semua pun bisa dibilang gagal. Hari berikutnya, Eun-sik sedang menemani Eunhyo yang latihan senam. Tiba-tiba senior berambut pendek datang dan menampar Eunhyo. Dia marah karena Eunhyo dianggap merebut Sang-ok. Eunhyo pun membalasnya. Lagi-lagi Eun-sik berada di situasi yang aneh. Sang-ok pun datang dan berdebat manja dengan senior berambut pendek. Di sisi lain, Eun-sik berusaha menghibur Eunhyo dengan aksi bodohnya memasukkan wajah ke dalam air. Namun saat dia mengangkat wajahnya, sudah ada Sang-ok yang memeluk Eunhyo. Double sad. Beberapa hari kemudian, geng Kuproy sedang membuat larutan semacam obat perangsang nafsu makan dengan tujuan untuk menyukseskan mantap-mantap selanjutnya, dan sisa obatnya ditaruh di kulkas. Mereka pergi menonton Bang Joni dan pelatih senam berdansa. Geng Kuproy duduk semeja dengan geng Nero dan sudah mencampurkan obat perangsang ke dalam minuman. Saat akan diminum, tiba-tiba pelatih senam datang dan meminumnya. Kira-kira apa yang terjadi? Kita lihat saja nanti. Intermezzo. Saat mereka semua sedang keluar, ternyata ada gitaris Changchuters bersama rekannya sedang memasuki kamar geng Kuproy. Kita sebut saja mereka dua orang gak jelas. Karena memang orang ini akan gak jelas dan muncul terus. Entah apa motifnya, mereka pun menonton video mantap-mantap di komputer geng Kuproy. Namun tiba-tiba komputernya ngehang. Karena nggak mau kentang, si gitaris Changchuters menelpon tukang servis dan disuruh untuk menutup Windows. Dia pun langsung melakukannya, menutup Windows, jendela. Nggak salah juga sih. Eun-sik yang galau tiba-tiba datang, dan dua orang itu pun kabur lewat jendela. Eun-sik membuka kulkas dan mengambil botol yang berisi obat perangsang. Karena tidak tahu dan bodoh, Eun-sik pun meminumnya dengan lahap. Di sisi lain, sepertinya Bang Joni udah siap untuk bersinkronisasi dengan pelatih senam. Dua orang gak jelas pergi ke kamar kosong, namun tiba-tiba ada yang masuk lagi, ternyata Sang-ok dan Eunhyo. Mereka pun akhirnya bersembunyi di dalam lemari. Ternyata di kamar itu, Eunhyo langsung dieksekusi oleh Sang-ok. Dua orang gak jelas itu pun mendapatkan hiburan gratis. Selesai mantap-mantap, Sang-ok pun langsung mengeluarkan kata-kata manis seperti penjantan fuckboy pada umumnya. Sang-ok meninggalkan Eunhyo untuk menemui senior berambut pendek. Eunhyo yang kehausan mencari minum di kulkas, ternyata kosong. Eunhyo pun menyelinap keluar buat ngambil air di aqua galon. Saat Eunhyo keluar, dua orang gak jelas mengunci kamar dan keluar dari jendela. Eunhyo yang panik karena pintu dikunci dan penjaga datang pun kalang kabut dan mencoba menerobos kamar lain. Namun karena kamar Bang Joni juga dikunci, akhirnya Eunhyo masuk ke kamar sebelahnya, kamar Eun-sik, dan melihat pemandangan yang lebih horor dari film Susana. Di sisi lain, Bang Joni sedang mantap-mantap dengan pelatih senam yang habis minum obat perangsang. Eun-sik yang malu disuruh untuk mengambilkan baju Eunhyo di kamar sebelah lewat jendela. Eun-sik yang keluar lewat jendela menemukan dua orang gak jelas. Tiba-tiba celana Eun-sik nyangkut dan melorot. Terjadilah kehebohan hingga pemadam kebakaran dan tim SWAT datang. Eun-sik dan dua orang gak jelas itu pun melompat dari jendela. Kembali ke rumah sakit. Eunhyo pun kembali menengok Eun-sik, namun kali ini sudah dijemput oleh Sang-ok. Mereka pun berkencan manja layaknya sepasang kekasih yang sedang dimabuk asmara. Sedangkan Eun-sik masih dengan kekonyolannya seperti biasa.
Beberapa hari kemudian, performa Eun-hyo sepertinya semakin menurun dan dimaki-maki oleh pelatihnya. Saat di WC, ternyata penyebab itu semua adalah karena Eun-hyo positif hamil. Eun-hyo pun meminta Sang-ok untuk bertanggung jawab, namun sepertinya Sang-ok tidak mau. Eun-hyo datang sendirian ke dokter untuk menggugurkan kandungannya. Dokter menolak, karena harus ada persetujuan dari pasangannya. Eun-hyo kembali menemui Sang-ok berniat mengajaknya untuk ke dokter, namun Sang-ok malah ngasih kartu kredit. Eun-hyo pun marah. Eun-hyo yang galau berjalan hilang arah. Entah kenapa saat di mall ternyata di situ juga ada Eun-sik, tapi mereka tidak berpapasan. Malam harinya, Eun-hyo masuk ke GOR. Dan surprise, ternyata ini adalah hari ulang tahun Eun-hyo. Dan Eun-sik pun bersama gengnya telah menyiapkan kejutan untuk Eun-hyo. Namun karena kebodohan Eun-sik yang melemparkan kue ke wajah Eun-hyo, dia pun langsung ditampar balik. Suasana menjadi hening. Keesokan harinya, Eun-hyo menelpon Eun-sik dan mengajaknya ketemuan. Eun-sik mengira itu adalah ajakan kencan dan bersiap-siap. Tidak lupa, Eun-sik juga memakai gel dari selai stroberi. Ternyata Eun-hyo mengajak Eun-sik ke dokter untuk menggugurkan kandungannya. Eun-sik yang sudah memakai gel dari selai stroberi pun mendampingi Eun-hyo. Dan akhirnya Eun-hyo pun menggugurkan kandungan itu. Di sini kita akan melihat kebaikan hati Eun-sik. Di balik semua kebodohannya, Eun-sik adalah sosok yang bertanggung jawab. Dia pun mencari cara untuk mendapatkan uang agar Eun-hyo bisa nyaman selama masa pemulihan. Eun-sik memindahkan Eun-hyo ke hotel dan merawatnya. Eun-sik pun berusaha menghibur Eun-hyo dengan kelakuan-kelakuan yang out of the box. Sampai-sampai Eun-hyo menangis gembira. Hari berikutnya, Eun-sik kembali ke GOR. Ternyata tim senang sedang menyiapkan penampilan untuk perlombaan, semacam lomba ekskul gitulah. Dan seluruh tokoh yang ada di film ini akan berpartisipasi dalam lomba itu. Hari perlombaan pun tiba. Di belakang panggung tim senam sedang bersiap-siap. Tiba-tiba datanglah Sang-ok memberikan hadiah ke senior rambut pendek. Eun-sik yang melihat pemandangan itu pun langsung mendekati Sang-ok. Hanya menyapa. Namun dalam hatinya pasti sangat kesal. Lo yang make gue yang pusing, setan. Perlombaan pun dimulai. Tim senam yang beranggotakan geng Kuproy dan geng Nero ternyata sangat luar biasa. Badannya sangat lentur. Begitu juga senior rambut pendek dan pasangannya. Gerakannya sangat gemulai. Bahkan geng Debus pun melakukan aksi-aksi yang spektakuler. Sampai akhirnya aksi terakhir. Menghantam bata dengan palu. Eun-sik yang melihat Eun-hyo berlari, refleks terbangun dan palu pun menghantam kepalanya. Di pelagang panggung seluruh orang langsung sibuk mengurus Eun-sik yang lagi-lagi pingsan. Tiba-tiba terdengar panggilan untuk Eun-hyo. Pelatih sontak mencari-cari Eun-hyo dan dia pun datang. Eun-hyo mempertontonkan keahlian senamnya dengan sangat aduhai. Namun Eun-sik yang tahu kondisi Eun-hyo seakan tidak rela. Eun-sik pun diusir oleh petugas. Setelah selesai acara, Eun-sik mencari Eun-hyo. Ternyata Eun-hyo di kamar mandi dan sudah pendarahan hebat. Eun-sik pun langsung menggendong Eun-hyo ke rumah sakit. Eun-hyo pun kembali dioperasi. Selesai operasi, ibu Eun-hyo datang dan menampar Eun-hyo. Eun-sik yang melihatnya berusaha melerai, namun malah kena tampar juga. Eun-sik pun kembali mendatangi Sang-ok, namun karena sudah dendam kesumat, Eun-sik langsung menghajarnya. Berkat aksi itu, akhirnya Eun-sik berhasil membawa Sang-ok ke rumah sakit dan bertanggung jawab. Namun Eun-sik pun menangis. Hari berlalu, keadaan masih seperti sedia kala. Eun-sik pun masih dengan kebodohannya, kali ini mengocok-ngocok saus. Ternyata saus itu muncrat ke poster cewek seksi. Eun-sik yang bodoh pun menjilatnya, kemudian Eun-hyo datang. Namun kejadian itu seakan dilupakan. Kali ini sepertinya Eun-hyo sudah mulai ada rasa ke Eun-sik. Namun sialnya, saat mereka sedang berpelukan syahdu, terjadilah kebakaran. Eun-hyo dan Eun-sik pun melompat dari jendela. Tamat. Film Sex is Zero ini menurut Bang Mufi sangat menghibur. Walaupun banyak adegan mantap-mantap, tapi dibalut dengan cerita cinta yang kuat antara cowok bodoh dan cewek cantik. Di film ini, semua perasaan akan bercampur. Dari senang, sedih, sampai horny. Maka dari itu, Bang Mufi kasih nilai 8 dari 10. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya Sobat Kentang.